Kali ini gue ingin menganalisa si bocil kematian, si berandalan yang membunuh bapaknya sendiri, yang mengakhiri dinasti Pendragon yang telah berjaya dan ditakuti lawan-lawannya. Buset, kalau Mulyono gimana? Ini dia, Mordred Pendragon, si Saber of Red, yang merupakan anak biologisnya Artoria Pendragon. Kok bisa? Emangnya Artoria punya anak? Wah, panjang nih masalahnya. Mordred ini diciptakan oleh Morgan Le Fay, seorang penyihir yang menjadi dalang dari hancurnya Britania dan dinasti Pendragon ini. Dia mengambil bibitnya Artoria, lalu, gimana nih jelasinnya? Jadi si Artoria ini kan yang kita tahu cewek, tapi dia sempat diubah sama Merlin jadi cowok, atau setidaknya punya benda itulah. Gini aja lah. Morgan mengambil bibit dari Artoria dan menggabungkannya dengan miliknya dan menciptakan kehidupan baru. Sebuah makhluk homunculus dengan DNA dari Artoria dan Morgan. Anjir, ini semua salahnya Merlin. Sebagai homunculus, dia memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Makanya fisiknya kelihatan seumuran dengan Artoria sekarang kan. Tapi walau begitu, umurnya cuma singkat. Namanya juga homunculus ya. Dia dibesarkan oleh Morgan secara diam-diam dan terus mendoktrinnya untuk menjadi raja suatu saat nanti. Dia kemudian pergi ke Camelot, ibu kota dari Britania, untuk menjadi kesatria di sana. Dan dia bahkan menjadi anggota Knight of Round Table karena kemampuannya yang gak main-main. Selama jadi kesatria, dia terus menyembunyikan wajahnya di balik helm yang selalu dia pakai. Karena wajahnya yang mirip dengan Artoria akan menimbulkan masalah jika dia membukanya. Setelah masuk, dia terus didesak oleh Morgan untuk menjadi raja dan terus meyakinkannya bahwa dia adalah penerusnya Artoria. Setelah mengetahui kalau dia anaknya Artoria, dia langsung mengkonfrontasi dan membuka identitas aslinya. Namun Artoria menolaknya dan tidak mengakuinya sebagai anak dan penerus sah. Ya, lagian juga Artoria tahu kalau Mordred ini akan jadi bonekanya si Morgan. Di saat perpecahan mulai terjadi di antara Knight of Round Table, apalagi saat Lancelot berkhianat, Mordred yang kecewa dan marah pun mulai memberontak. Itu adalah pertempuran terakhir baik dari Mordred maupun Artoria, Battle of Camelot. Dia sangat marah dengan penolakan Artoria itu, ditambah dengan provokasi dari Morgan. Mordred kemudian berani melawan Artoria yang dia kagumi dan dia idolakan itu. Pertarungan terjadi dan hasilnya kematian dari keduanya. Mordred mati ditusuk menggunakan ronggo miniat dan Artoria mati karena luka yang dia terima selama perang. Mordred kemudian dipanggil ke Great Holy Grail War oleh Shishigo Kairi dari Kubu Merah dan menjadi satu-satunya pihak yang tidak tunduk pada Amakusa Shiro. Di sana dia sangat bandel dan kelihatan banget lah kalau dia ini liar banget. Ini yang menjadi daya tarik Mordred. Di saat Saber lainnya ditunjukkan sebagai kesatria yang formal, beretika, dan berkarisma, dia malah barbar banget dan gak sesuai dengan gambaran kesatria yang ada. Bahkan, style fashionnya aja berbeda dengan member Knight of Round Table lainnya. Ini menunjukkan seberapa bedanya dia. Bahkan fashion dan gaya rambutnya aja beda tuh. Dia menjadi salah satu servant terkuat di perang itu. Dan bahkan dia mati bukan karena dibunuh, tapi masternya yang mati keracunan waktu melawan assassin Semiramis. Dia sempat berperang melawan Fran, Astolfo, dan Sheik waktu awal-awal, tapi dia tetap berada di atas mereka. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kelasnya berbeda dari servant lain lah. Dia menggunakan pedang bernama Claren yang dia curi dari gudang. Ini adalah pedang yang diperuntukkan buat pewaris dari Artoria. Setelah ketahuan, dia kemudian kehilangan kekuatan dari Claren. Namun, diakali sama Mordred dengan mana burst dan akhirnya jadi Claren Blood Arthur, pedang yang diperuntukkan melawan Artoria. Walau sudah melakukan pengkhianatan, Mordred masih memiliki rasa hormatnya pada Artoria. Dan tujuan sebenarnya Mordred, dia ingin membebaskan Artoria dari bebannya sebagai raja yang sangat berat, yang memusingkan.
Makanya sempat disinggung di Fate Apocrypha tentang penyesalannya waktu dia masih hidup. Dan bahkan ada scene yang menunjukkan bahwa dia ingin mencabut Caliber, biar dia aja yang memikul tanggung jawab berat itu. Simpulannya, Mordred adalah salah satu karakter yang berbeda dari kebanyakan kesatria, di mana dia menjadi kesatria dengan natur yang liar, yang membuatnya menjadi unik dibandingkan dengan karakter Saber lainnya. Dia adalah sosok yang dibesarkan dengan doktrin dari Morgan, dan menjadi orang yang mengakhiri Britania demi ambisi pribadi Morgan. Anak haramnya Artoria, yang ingin menyelamatkan Artoria, namun caranya salah, dan malah membunuh Artoria dengan tangannya sendiri. Ya, pesan dari kisah Mordred ini sebenarnya Morgan the best. Aduh, bagaimana menurut kalian? Oh ya, Mordred ini adalah servan yang sering gua pakai dulu tuh di FGO. Soalnya Mordred ini bisa nge-boost Buster, terus bisa nge-boost defense, ngisi MP sendiri, bisa generate critical stars. Ya pokoknya salah satu saber yang bagus lah untuk dipakai. Bagaimana menurut kalian? So that's all for today. Hope you like it and see you next time.